Shalom umat Tuhan dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama dengan kami dalam diskusi Sekolah Sabat bersama dengan Departemen Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Dan saat ini saya bersama dengan Pendeta David Panjaitan, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, akan berdiskusi mengenai pelajaran 10 dengan judul melakukan hal yang tak terpikirkan. Kita tahu bersama sepanjang kuartal ini judul Sekolah Sabat kita yaitu Yesaya, hiburkanlah umatku. Dan kita akan langsung masuk ke Sabat petang dalam topik mengenai melakukan hal yang tak terpikirkan. Ada sebuah contoh di sini, tapi sebelum kita membahas, kita akan menyapa Pendeta David. Shalom Pendeta. Shalom Bella, pemirsa dimanapun Anda berada. Baik Pendeta, tadi Bella sudah sempat menyinggung mengenai Sabat petang ini ada sebuah ilustrasi yang menyangkut dengan topik kita pada minggu ini, pekan ini. Silakan Pendeta. Baik Bella dan pemirsa, kalau kita melihat ilustrasi ini saya jadi ingat ada ilustrasi yang sama, maksudnya prinsipnya yang sama tapi ilustrasinya cerita yang berbeda. Setelah saya bandingkan ilustrasi itu lebih mengena ini dibandingkan ilustrasi yang sekitar 15 tahun yang lalu, 15 sampai 17 tahun yang lalu saya pernah dengar dari seorang pendeta. Jadi ceritanya begini, ada satu orang mempunyai binatang peliharaan, anjing kesayangan. Jadi satu ketika anjing itu hilang entah kemana. Lalu orang ini mencari dari dekat sekitar rumahnya, lebih jauh. Tiba di satu tempat, dia dengar seperti suara anjingnya dia. Lalu dia cari. Oh, lalu dia tiba di satu tempat, satu lubang yang kecil. Dia yakin itu adalah suara anjingnya, dengan kata lain anjingnya itu ada di dalam. Dan lubang itu hanya bisa dimasuki oleh anjing itu. Jadi pemiliknya ini berpikir, tidak ada cara lain, satu-satunya cara adalah dia harus berubah menjadi anjing. Cuman kan itu tidak make sense sebetulnya, tapi prinsipnya seperti itulah. Nah, sementara di Sabat petang ini lebih make sense, dan ini saya pikir cerita nyata di mana seorang bernama Luke Fok, ya orang Tiongkok, dia dengar di satu tempat di Afrika ada banyak orang yang perlu mendengarkan kabar pengharapan. Bagaimana caranya dia bisa menjangkau orang-orang itu? Tentu dia harus berubah menjadi budak. Sama seperti orang-orang Afrika ini. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dikatakan di sini, Lok Fok akhirnya meninggal dunia. Namun 200 orang telah dibebaskan dari keadaan putus asa dengan menerima Yesus Kristus sebagai apa? Sebagai juru selamat. Ini adalah yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dia datang ke dunia sebagai manusia yang hina, bahkan menjadi apa? Hamba. Ya, bahkan dia menjadi hamba. Itulah hal-hal atau sesuatu yang dilakukan oleh Yesus yang tidak pernah terpikirkan oleh siapa? Oleh manusia. Menjadi gimana ceritanya seorang, atau bagaimana ceritanya yang menciptakan dunia ini, Yohanes pasal 1 ya, bisa berubah menjadi manusia. Jadi memang sepekan ini berarti kita akan mempelajari hal-hal yang tidak terpikirkan oleh manusia. Apa saja yang bisa, seperti kita sedang mempelajari pemikiran Tuhan, walaupun memang tidak mendekati, tapi setidaknya kita bisa melihat gambaran bahwa Tuhan bisa melakukan hal-hal yang kita tidak pernah bisa pikirkan ya Pendeta. Ya, tambahan Bella dan pemirsa, saya ada satu khotbah, judulnya adalah membatasi yang tak terbatas. Saya ambil dari Bilangan pasal 11, pengalaman waktu bangsa Israel merengek-rengek kepada Allah untuk minta makan daging.
Lalu Tuhan respon rengekan mereka itu dengan mengatakan, kamu tidak akan makan daging 1 hari, 2 hari, 5 hari, 10 hari, 20 hari, tapi 1 bulan. Lalu Musa berpikir, 1 bulan? Gimana caranya? Lalu Musa katakan, kami 600.000 orang loh. Apa ternak ini, kambing domba bisa kasih makan mereka, atau ikan di laut, kira-kira seperti itulah. Lalu Tuhan jawab kepada Musa, masakan kuasaku tidak bisa menggenapi itu, kamu akan lihat. Jadi pendek cerita, akhirnya Tuhan mengirim burung puyuh kan. Bella tahu berapa banyak burung puyuh itu? Alkitab mencatat sehari perjalanan keliling. Berarti kalau lingkaran, jari-jarinya itu sebelum ke situ, saya baca di Detik Health, orang normal 1 hari jalan, yang biasa jalan ya, sekitar 12 mil, sekitar 19,2 km. Jadi kalau dia lingkaran, jari-jarinya itu 19,2 keliling. Kan gede banget tuh. Betul. Lalu kalau tingginya, ketebalannya lah ya. Iya, betul. Itu 2 hasta. 2 hasta itu, 1 hasta kan 45 cm. Berarti sekitar 90 cm ya. Sedada lah. Waduh. Yang saya maksudkan adalah, pada waktu Tuhan katakan, aku akan memberi makan mereka daging selama 1 bulan, Musa langsung membatasi rencana Allah itu dengan pikirannya yang terbatas. Jadi pada waktu kita mendengar bahwa Yesus atau Allah kita menjelma menjadi manusia, pikiran kita yang terbatas membatasi rencana Dia. Betul. Jadi tidak heran melakukan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Betul. Yaitu Allah pencipta itu berubah menjadi manusia. Kira-kira seperti itu gambarannya, Bella. Luar biasa sekali, Pendeta. Bella rasa sahabat petang sudah cukup untuk mengawali dari pelajaran kita pekan ini, dan kita langsung masuk ke hari Minggu dengan ujian kebenaran Yesaya ya. Apakah ini seperti yang kita bahas pekan kemarin, Pendeta, yang ada 2 Yesaya, atau ini menguji kebenaran yang mana yang benar? Baik, itu ada hubungannya dengan pemikiran orang Yesaya pertama dengan Yesaya kedua ya. Betul. First Yesaya and second Yesaya, kira-kira gitu. Jadi kan Yesaya menubuatkan akan datang Immanuel, akan datang hamba, kira-kira seperti itu kan? Iya. Nah, apa yang dikatakan oleh Yesaya itu sedang diuji kebenarannya. Apakah benar-benar apa yang dia katakan itu betul teruji? Ya. Nah, Yesaya adalah satu buku ya, satu kitab yang cukup berpengaruh di lingkungan orang Israel. Kenapa? Kalau kita ingat pada waktu Yesus di Ka'bah, Yesus sedang membaca buku apa? Yesaya. Dan kalau saya tidak salah ingat waktu sida-sida yang minta dibaptis oleh Filipus, nanti boleh dicek, kalau tidak salah dia juga sedang membaca buku Yesaya. Jadi Yesaya adalah satu buku yang cukup berpengaruh di lingkungan orang-orang Ibrani. Nah, penggenapan yang dilakukan oleh Yesus menjelma menjadi manusia itu sebagai bukti bahwa apa yang dikatakan oleh Yesaya itu benar. Baik, coba kita baca, Bella ya. Di alinea kedua setelah bold itu, kita menemukan Yesaya 49 ayat 7 bahwa hamba Allah dihina, dibenci, dan menjadi hamba para penguasa, tetapi raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Oke, dalam Yesaya 50 kita pelajari bahwa lembah itu sangat dalam bagi guru yang lemah lembut dan kata-katanya yang menopang dan yang lelah. Jalan kepada pemulihan harus melalui siksaan fisik.
Siksaan ini kedengarannya sangat buruk bagi mereka yang hidup di budaya barat yang modern. Namun, pada zaman dahulu di dalam budaya Timur Dekat, kehormatan merupakan perkara hidup dan mati bagi seseorang dan kelompoknya. Jika Anda menghina dan menganiaya seseorang seperti ini, Anda sebaiknya dilindungi dengan baik. Jika mereka mendapat kesempatan, maka korban atau kelompoknya pasti membalas. Jadi, satu hal yang di luar pikiran manusia, pikiran yang normal itu adalah bagaimana Yesus menjalani langkah-langkah sebelum dia menghadapi kematian. Bahasa lainnya adalah Via Dolorosa, jalan Via Dolorosa itu. Masa seorang raja hidupnya seperti itu gitu kan? Itu kehidupan seorang hamba. Betul. Jadi apa yang dikatakan oleh Yesaya itu sedang diuji kebenarannya. Pada waktu Yesus mengalami, karena begini Bella, mungkin tidak salah saya sebutkan di sini ya, Bapak produser. Banyak film tentang Yesus yang beredar ya. Betul. Tapi bagi saya yang berkesan itu Passion of Christ. Di bagian-bagian akhir pada waktu menjelang Yesus disalib. Jujur awalnya saya kurang suka dengan film itu. Karena bagi saya tanda kutip itu seperti sadisme begitu. Yesus dicambuk. Cambuknya depannya ada kail yang menaik gitu. Iya betul. Awalnya, tapi setelah saya renung-renungkan dan baca-baca ulang Alkitab, rupanya seperti itu memang ditulis Alkitab kan, dicambuk, disesah, mukanya pun jadi tidak bisa dikenali, kira-kira seperti itu kan. Lalu kalau itu terjadi, bagaimana mau menjadi raja seperti ini gitu? Iya. Itu satu. Lalu yang kedua, ada lambang-lambang di satu kelompok-kelompok suku yang dianggap itu adalah satu kehormatan. Kebetulan saya sangat dari kecil saya suka dengan kehidupan orang-orang Indian, redskin di Amerika. Jadi bagi mereka yang mereka kenakan itu entah bulu-bulu di kepalanya, sini bulu burung apa lain sini itu melambangkan kehormatan bagi mereka. Kalau itu ditarik sesukanya berarti menyinggung, menghina dia orang itu atau menghina sukunya secara keseluruhan. Lalu yang berikutnya, bagi orang-orang Ibrani, siapa yang mati dikuburkan di luar kota Yerusalem itu suatu kehinaan. Lihat Yesus mati di mana? Bukit Golgota. Dikubur di mana? Di luar kota Yerusalem. Jadi satu kehinaan. Jadi pada waktu peristiwa itu terjadi, di saat yang sama terjadi satu ujian pembuktian bahwa apa yang dikatakan oleh saya itu benar atau tidak. Karena sebagian digenapi yaitu menjadi hamba, ciri-cirinya itu, tapi pada waktu mau menjadi rajanya itu kan belum. Betul. Nanti itu baru terjadi. Kira-kira seperti itu, Bella. Baik. Pendeta ada tambahan untuk hari Minggu sebelum kita pindah? Cukup. Baik, kita pindah ke hari Senin, puisi hamba yang menderita. Apakah ini hamba yang sama dengan pekan yang kemarin atau tidak? Dan puisi apa yang dimaksudkan yang dituliskan? Jawabannya sama. Jawabannya sama. Mana puisinya boleh nanti dibuka di ini. Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 sampai 12. Itu kira-kira puisinya. Tulisannya situ. Tapi ada hal menarik dari masalah puisi ini. Saya akan bacakan di alinea pertama, Bella ya. Iya. Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 12 dikenal sebagai puisi hamba yang menderita. Telah meneguhkan reputasi Yesaya sebagai nabi pembawa Injil. Selaras dengan keunggulan Injil, puisi jauh melampaui literatur lainnya.
Meski sangat pendek, setiap frase padat dengan makna yang mendalam, yang menyatakan inti dari pencarian Allah yang tak terpikirkan untuk menyelamatkan satu ras yang telah tenggelam dalam dosa. Jadi puisi-puisi nanti boleh dibaca saja ya, mungkin waktunya sekarang tidak cukup. Puisi-puisi di sana menggambarkan bagaimana seorang hamba itu begitu menderita. Tetapi penderitaan itu memberikan satu gambaran bahwa Yesaya memberikan kabar baik buat mereka dan juga buat kita. Kenapa? Karena Injil itu kan kabar baik. Gospel, good spell. Lalu ada yang mengatakan 4 buku Injil, itu Matius, Markus, dan Lukas. Nah, kalau kita baca buku Matius, Markus, dan Lukas, jelas-jelas keempat buku ini menggambarkan tentang Yesus. Injil, kabar baik. Kabar baik itu siapa? Yesus datang, Yesus mati, dia bangkit. Lalu siapa yang menerima dia akan bebas. Dan dia akan datang kembali. Nah, puisi-puisi itu menggambarkan tentang hamba itu. Bagaimana penderitaan dia, bagaimana yang dia alami selama di dunia ini, dan itu menggambarkan bahwa hamba itu benar ada. Kira-kira seperti itu, Bella. Makanya di Yesaya 49 ayat 7 dituliskan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia supaya setiap orang mengaku bahwa dia adalah Tuhan, ya Pendeta. Ya, benar. Karena semua perjalanan, semua yang telah dilakukan, dan akhirnya ditinggikanlah Yesus itu. Dan ternyata memang apapun yang Yesus lakukan sebenarnya kitanya saja yang tidak tahu diri, dalam kata kasarnya, ya Pendeta. Karena begitu besar yang dilewati oleh Yesus pada saat dia di dunia, penderitaan-penderitaan yang justru sebenarnya kita sendiri pun mungkin tidak akan mengalami itu. Kita tidak sanggup alami. Betul. Dan kalaupun sekarang aja kita kalau ada masalah sedikit, kita langsung bilang Tuhan nggak mengerti, Tuhan itu kayaknya nggak sayang sama saya karena saya bisa melewati pencobaan-pencobaan seperti ini. Apakah Tuhan mendengar saya, melihat saya? Tapi ternyata waktu Yesus saja melewati penderitaan itu, Yesus saja tidak mengeluh, Yesus saja tidak, oh ini semua karena saya lakukan untuk kalian, atau tidak ada kata-kata yang dikeluarkan oleh Yesus seakan-akan menyalahkan manusia. Tapi dia tetap diam, tetap berdoa dengan kasihnya yang tulus, melewati penderitaan yang pendeta bilang tadi sebelumnya, kalau sampai tidak dikenali rupanya melewati penyiksaan itu. Dan kita sendiri masih yang menyalahkan Tuhan di saat kita mengalami hal-hal yang seperti itu. Memang ternyata kita harus banyak introspeksi, harus banyak perlu Roh Kudus untuk membantu kita mengerti maksud dari Tuhan. Ya, boleh saya tambahkan, Bella, ini di alinea 1, 2, ketiga setelah bold. Silakan, Pendeta. Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 ayat 1 memperkenalkan puisi dengan sebuah pendahuluan yang berisi kontras yang menakjubkan. Hamba itu akan berhasil dan ditinggikan, namun penampilannya akan dipenuhi noda sehingga sulit untuk dikenali. Siapakah yang dapat mempercayainya? Jadi mau dibilang, oh ini bakal jadi raja ini. Tapi penampilannya, perjalanan hidupnya tidak menunjukkan ke arah seperti itu. Betul. Jadi seperti saya katakan pelajaran kemarin, apa yang dikatakan oleh Yesaya sedang diuji kebenarannya. Baik, Pendeta. Kita langsung pindah ke hari Selasa. Siapakah yang percaya? Nah, apakah ini punya sambungan dari yang pendeta bilang tadi, bahwa dari wajah yang tidak dikenali, penampilannya dari seorang hamba tiba-tiba dibilang akan menjadi raja. Apakah ini maksud dari siapakah yang percaya? Itu tentu selanjutannya, siapa orang yang mau percaya dengan itu? Betul. Contohnya
eh, kita lah, atau Bella, saya, atau siapa saja sedang punya masalah, contohnya sedang butuh makanan, contohnya kan begitu. Tiba-tiba datang orang menawarkan, memberikan pertolongan untuk memberi makan, sementara badannya kurus. Lalu ditanya ada uang nggak? Enggak. Ya gimana kita mau percaya dengan Tidak itu? meyakinkan. Ya tidak meyakinkan. Karena alamiahnya kita manusia lebih mempercayai penampilan luar dibandingkan penampilan yang dalam. Itu juga dengan siapa? Dengan hamba ini, siapa yang percaya bahwa dia akan menjadi apa? Raja. Contohnya begini, seandainya saya berada di posisi ke-11 murid itu, saya mengerti kenapa mereka itu bersembunyi. Jadi pada waktu, contohnya saya sebagai murid, lalu guru saya itu menampilkan satu action yang menakjubkan, tentu saya akan, saya lah murid daripada guru itu. Tapi seandainya sekali waktu guru saya itu contohnya kalah, ya anggaplah guru bela diri ya, kalah bertanding dengan guru yang lain, tidak berkutik, apa yang dilakukan oleh seorang murid manusia normal? Akan lari kan? Nah, ngapain berguru lagi sama dia, orang kayak ini? Nah, saya pikir satu hal yang manusiawi yang dilakukan oleh murid-muridnya waktu itu, sangat manusiawi sekali. Tapi bukan berarti itu dibenarkan, tapi itu terjadi kan, peristiwa terjadi. Jadi bayangkanlah, Yesus, muridnya kata inilah guruku, rabi, tiba-tiba melawan tentara Romawi aja, Dabi tidak mau. Lalu dia dihina, ini diam saja, nggak ada pembelaan dan lain sebagainya, bahkan tidak sampai mati. Jadi tidak heran murid-muridnya itu Alkitab katakan seperti rombongan domba yang kehilangan gembalanya. Ya kehilangan gembalanya, kan tidak heran itu. Jadi gimana? Dan pada waktu Yesus datang menjumpai mereka setelah Yesus bangkit, mereka pun apa? Udahlah. Nah, bangkit lagi semangat mereka pada waktu mereka melihat Yesus apa? Bangkit. Naik ke surga. Pada waktu Thomas bertanya, mana buktinya kamu itu Yesus ini? Lihat tangan saya. Ayo masukkan jari-jarimu ke telapak tangan saya. Disitulah mulai kepercayaan, keyakinan mereka timbul lagi. Sehingga kan Alkitab juga mencatat Yesus berada di dunia kan 40 hari sebelum dia naik ke sorga. Lalu setelah Yesus naik ke sorga 10 hari berikutnya, hari ke-50, 50th, itulah dikatakan hari Pentakosta kan. Kalau merujuk kepada perjanjian lama, hari pembebasan Yobel kan, ke-50 kan, hari ke-50 kan, hari pembebasan kan. Disitulah mereka bebas dari dari keterikatan mereka, dari rasa ketidakpercayaan mereka. Akhirnya mereka percaya dan mereka mengabarkan Injil dan menghasilkan jiwa-jiwa yang di luar dugaan juga. Puji Tuhan. Memang betul ya kalau memakai pemikiran manusia, kalau dari sahabat petang saja sudah bilang memikirkan yang tak terpikirkan, sekarang juga siapa yang percaya. Memang mungkin pada saat itu tidak menutup kemungkinan pendeta kalau kita hidup di zaman itu pun kita akan menjadi salah satu orang yang meragukan. Benar. Mungkin ada kepercayaan tapi ada keraguannya juga di situ. Benar. Seperti saya katakan tadi, kalau saya sebagai murid-murid saat itu, saya akan lakukan hal yang sama. Saya akan lakukan hal yang sama. Seandainya pun kita sekarang contohnya, ada pemimpin gereja kita, favorit kita lah contohnya. Lalu dia perjalanan hidupnya tidak seheroik yang saya pikirkan. Tentu kita akan merasa gak bener ini. Makanya ada sebutan berkata, kita jangan percaya kepada, atau jangan memandang kepada
manusia, tapi mari kita memandang kepada siapa? Kepada Yesus. Itulah kebijaksanaan dari Allah. Allah tahu bahwa kita mungkin akan menjadi orang-orang yang tidak percaya itu. Makanya dari setiap perjalanan itu ada pengampunan di situ. Benar. Karena Tuhan tahu pasti kita akan ada sifat ragu itu ya, pendeta. Baik, kita pindah ke hari Rabu mengenai yang tidak terjangkau adalah kita. Bella jadi ingat tadi kita lagi membahas tentang siapa tahu kalau kita hidup di zaman itu kitalah yang menjadi orang yang tidak percaya, dan akhirnya sekarang melihat judulnya yang tidak terjangkau adalah kita. Walaupun kita sudah hidup di masa sekarang, kita bisa melihat semua perjalanan atau pelajaran dari Alkitab zaman-zaman dahulu, tapi ternyata kita juga masih menjadi salah satu yang tidak terjangkau. Maksudnya tidak terjangkau seperti apa, pendeta? Baik. Kalau kita merujuk kepada main kata ya, unreached kan tidak rich people dengan unreached people. Jadi kenapa tidak terjangkau? Bisa jadi oleh karena jarak, terus oleh karena prinsip yang berbeda. Kalau prinsip yang berbeda berarti ada penolakan, kan begitu. Nah, kenapa dikatakan tidak terjangkau? Yang tidak terjangkau itu adalah kita? Kenapa tidak terjangkau? Saya katakan tadi kan karena ada jarak. Nah, jarak itu bisa jadi oleh karena penolakan, oleh karena nggak percaya. Makanya orang-orang yang tidak percaya itulah, orang-orang yang menolak itulah sebetulnya orang-orang yang tidak terjangkau. Tidak terjangkau. Ya, contoh yang lain masalah terjangkau ini. Contohnya kita ada program pembagian sembako contohnya. Ya. Kalau sembako itu sudah sampai, berarti kan sudah tercapai orang itu kan. Tapi pada waktu sembako itu tidak sampai, berarti kan tidak tercapai dia, tidak tersentuh. Nah, tidak tersentuh kan ada beberapa aspek. Pertama oleh karena jarak. Pertama tadi saya katakan secara prinsip, enggak, kami nggak mau. Lalu apa? Ditolak. Nah, sama seperti ini juga. Manusiawi sekali orang-orang saat itu menolak dia. Manusiawi sekali. Manusiawinya tuh begini. Kita tidak bisa lepas dari histori ya. Dari background. Ingat waktu itu yang menguasai hampir seluruh bumi ini kan Roma. Jadi bangsa-bangsa di luar Roma itu kan dianggap budak, lemah, dan lain apa sebagainya. Jadi mereka bayangkan akan datang seorang pembebas itu lebih hebat dari Kaisar Roma. Nah, kira-kira begitulah. Kalau pemirsa pernah atau sering ya nonton film kolosal tentang kerajaan-kerajaan kan gitu. Biasa lawan tanding daripada raja itu kan lebih hebat dia. Betul. Ya kan kira-kira begitu kan. Tapi kalau film itu lawan tanding daripada penguasa tidak seimbang atau di bawahnya, kan kita malas nonton. Apa ini? Udah ketahuan siapa. Ketahuan lah. Udahlah. Ini set ending lah kan. Jadi saya pikir manusiawi sekali gitu loh. Banyak orang menolak kehadiran Yesus, keberadaan Yesus. Karena untuk menjadi hambanya oke lah. Kriteria hamba-hambanya itu kan ada kan. Tapi kriteria untuk menjadi pembebas dan raja gimana? Gimana? Nah, makanya tidak heran Yesus pernah katakan yang diperlukan di sini adalah mata iman kita. Betul. Ya, supaya kita tahu bahwa yang Yesus maksudkan menjadi pembebas itu bukan sekarang, tapi nanti. Ya, nanti dalam arti bebas yang sesungguhnya. Nah, sekarang itu bebas secara prinsip bahwa siapa yang menerima dia sebagai juru selamatnya, sebab kita sudah bebas dari apa? Dari pengaruh dosa, dari ikatan dosa. Nah, yang harus kita lakukan sekarang adalah seperti Rasul Paulus katakan, kita kerjakan keselamatan kita, hanya kita melatih diri kita yang dulu
tidak pernah bergantung kepada Allah, sekarang melatih diri kita untuk selalu bergantung kepada Dia. Baik, Bella tertarik untuk membacakan kutipan Ellen White di paling akhir ya pendeta. Suatu harga yang mahal telah dibayar untuk kita. Pandanglah pada salib dan korban yang ditinggikan pada salib itu. Lihat tangannya dipakukan oleh paku yang kejam. Lihat kakinya diikat dengan paku ke salib. Kristus menanggung dosa-dosa kita dalam tubuhnya. Penderitaan itu, kesakitan itu adalah harga penebusan Anda. Luar biasa sekali ya pendeta. Hari Rabu ini ditutup dengan kutipan Ellen White bahwa kita yang tidak terjangkau ini pun sebenarnya sudah ada harga penebusan yang sudah Yesus bayar ya di kayu salib. Pendeta ada tambahan? Saya pikir udah cukup Bella. Baik, kita pindah ke hari Kamis. Korban penebus salah yang mengubahkan. Maksudnya korban penebus salah apa ini pendeta? Baik, kalau kita bicara korban, kita harus merujuk kepada buku Imamat. Karena di dalam buku Imamat itu banyak sekali korban-korban. Salah satu korbannya adalah korban penebus salah. Kira-kira seperti itu. Yang dicatat dalam buku Imamat korban penebus salah itu begini Bella. Contoh, saya mencuri barangnya Bella. Iya. Lalu saya mengaku lah, entah oleh karena ketahuan atau karena begini saya ngaku. Iya. Lalu saya harus bawa korban kepada Bella. Saya harus bawa korban ke Ka'bah. Itu korban pertama untuk mengatakan bahwa saya berdosa. Salah, betul. Lalu bawa korban yang kedua menunjukkan bahwa saya bertobat. Lalu korban ketiga sebagai ganti rugi dari apa yang saya ambil dari Bella. Itulah korban itu, penghapus salah itu. Kalau dalam perjanjian baru ingat Sakius. Jadi pada waktu Sakius dikunjungi oleh Yesus di rumahnya, karena dia begitu gembira, dia katakan, "Guru, ya, Rabi, Yesus, setengah dari hartaku akan kukasih kepada orang miskin," kira-kira begitu kan. Itu menunjukkan bahwa dia mencintai orang lain. Kalau dia katakan, kalau ada yang aku curi, kan, kalau aku ada berlaku curang, aku akan kembalikan bahkan sampai 4 kali lipat, dia katakan kan. Ya itu tadi prinsip seperti tadi itu. Ketahuan, bertobat, lalu ganti rugi. Bahkan dia tambahkan sebagai apa? 4. Nah, korban penebus salah itu, domba itu kan Yesus. Dalam buku 1 Korintus 5 itu dikatakan anak domba Paskah itu. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Jadi korban domba itu dikorbankan agar kehidupan kita itu berubah. Jadi saya tidak bisa bayangkan Bella, apa yang dalam pikiran orang-orang Israel zaman dulu. Karena ada saatnya bangsa itu, orang-orang yang berdosa itu, yang melakukan kesalahan itu, memberikan menyerahkan korban, dia yang langsung memotong dombanya. Saya terus terang, potong ayam aja saya nggak berani. Matikan ikan aja saya nggak berani, gitu. Apalagi harus menyembelih domba dengan tangan. Itu menggambarkan, aduh, menderita sekali gitu loh berdosa ini. Udahlah, jangan lagi lah. Kira-kira begitu kan. Kasihan domba itu. Mengembik, menjerit dia kan. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana menderitanya Yesus di atas kayu salib kan. Sebelum itu pun dia sudah menderita. Nah, itulah yang akan mengubah kehidupan kita. Pengorbanan Yesus itulah yang akan mengubah apa? Kehidupan kita. Itu kira-kira pelajaran di hari Kamis ini, Bella.
Luar biasa sekali ternyata pendeta ya, kalau kita kalau kita belajar mengenai sekolah sahabat kita di pekan ini, kita diajak untuk lebih menghayati lagi korban penebus itu atau Yesus itu di kayu salib. Karena banyak orang sekarang mereka mengatakan mereka itu pengikut Kristus, tapi arti dari salib itu sendiri, kematian itu hanya sekedar, oh iya Yesus mati di kayu salib, tapi tidak ada penghargaan di situ, menghormati di situ, bagaimana kita menghayati betapa sakitnya. Jadi hanya sekedar lalu saja, oh iya saya memang pernah ditebus sama Yesus, tapi tidak ada maknanya. Itu bagaimana supaya kita dapat terus menerus membuat diri kita bisa menghayati dan menghargai itu, pendeta. Baik, saya pernah sampaikan ini juga, tapi bukan di acara kita ini, di acara yang lain. Jadi pernah ada orang minta saya untuk memberikan satu pemikiran lah gitu ya, bukan seminar terlalu hebat. Satu pemikiran, satu ide tentang penginjilan. Lalu saya bilang gini, sebelum Anda pergi menginjil, Anda perlu pastikan seberapa banggakah Anda dengan Yesus yang Anda punya. Lalu seberapa cintakah Anda dengan Yesus yang Anda punya. Kalau Anda tidak bangga dan tidak cinta, itu tidak akan kita bagikan kepada orang lain. Contoh sederhana saja lah. Sekarang kan smartphone kan bukan barang langka lagi, bukan barang mewah maksud saya. Itu kan sudah kebutuhan. Dan biasa kita beli smartphone kan yang kita suka kan. Lalu kita merasa bangga pakai itu. Tapi kalau kita pegang handphone yang jadul, yang bunyinya masih klutuk-klutuk, kita kantongin kan. Betul. Kita nggak tunjukin sama orang. Bahkan kalau bisa kita silent kan, jangan ada telepon masuk kan begitu. Tapi kalau kita beli smartphone yang terbaru, lebih bagus dari teman-teman yang lain, dan pikiran kita, kok nggak ada orang nelfon ya, maunya ada yang nelfon lah di tempat ramai, kira-kira seperti itu. Konteksnya sombong sih memang, tapi maksud saya adalah sebelum kita pergi menginjil, seberapa banggakah kita dengan apa yang kita Yesus kita itu. Nah, pertanyaan Bella tadi, bagaimanakah caranya supaya kita tetap bangga? Oke, kembali kepada ilustrasi tadi itu, Bella. Kita beli barang elektronik, kita bilanglah smartphone yang harganya mahal ya, mungkin lebih dari gaji kita bulanan. Buktinya apa? Kita belinya cicil, tapi banyak fitur yang nggak kita fungsikan di situ. Kita beli sesuatu yang kita tidak fungsikan gitu. Tapi ada orang yang bertahan dengan smartphone yang dia punya walaupun sudah lama. Kenapa? Nah, gue masih nyaman dengan ini. Fungsi-fungsi yang ada di dalamnya buat gue cukup gitu. Kita jarang cari tahu ya, fungsi-fungsi apa sih saya berhubungan dengan Yesus gitu. Kalau kita tahu itu apa, aplikasi-aplikasi lah istilahnya ya, di dalam smartphone itu, tentu kita akan apa? Bangga. Kita akan katakan kepada orang lain, oh ini saya punya. Contoh lagi yang lain, Bella. Saya punya mobil tua, tahun 74. Lalu pernah sekali waktu kami ada ikut jambore tahun 2019 kalau saya tidak salah ingat, itu bulan Desember di Puncak di Cibodas. Awalnya terus terang, aduh mobil saya tua tahun 74, malu kan gitu. Lalu kami mau masuk lokasi jambore itu harus lewat tanah daerah yang berlumpur-lumpur, becek-becek lah. Lalu mobil saya lewat, mobil yang lain juga sejenis lewat, ada mobil yang baru, tipenya baru, tahunnya lebih muda, lewat jalur yang sama mundur. Akhirnya kami bilang apa? Dia punya kami lebih bagus bandingkan yang sana. Kenapa? Karena sesuai dengan kebutuhan kita. Apakah Yesus itu memenuhi kebutuhan kita? Itu yang ilustrasi yang boleh saya sampaikan, pemikiran yang boleh saya sampaikan dengan pertanyaan berarti gimana caranya? Ya gimana caranya kita tetap bisa merasakan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu sangat luar biasa.
Baik, mengenal fungsinya juga ya pendeta, itu lebih dekat kepada Tuhan. Baik pendeta, langsung kepada kesimpulan, silakan. Ya, saya langsung baca hari Jumat Bella ya. Ya. Kristus menanggung dosa kita dalam tubuhnya di atas salib. Bagaimanakah dosa itu jika tidak ada oknum terbatas yang dapat membuat pendamaian? Bagaimanakah kutuk dosa itu jika oknum kealahan saja yang dapat membuangnya? Salib Kristus membuktikan kepada setiap manusia bahwa hukuman dosa ialah maut. Oh, pastilah ada beberapa kuasa sihir yang kuat memadamkan indera moral, mengeraskan mereka untuk menentang kesan yang ditanamkan oleh roh siapa? Allah. Roh Allah. Dengan kata lain, kalau kita tidak pernah merasakan bagaimana ngerinya akibat dosa itu, kita tidak akan pernah bersyukur kepada pengorbanan siapa? Yesus. Pengorbanan Kristus. Jadi tidak heran Allah mengizinkan kita untuk mengalami penderitaan-penderitaan ini. Supaya kita katakan, enggak mau lagi lah. Kapok. Saya mau mengikut Kristus selamanya dan tidak ada penderitaan-penderitaan yang selama ini kita alami. Kira-kira itu Bella. Baik pendeta. Tapi Bella mau nanya mengenai yang tulisan Ellen White yang tadi pendeta bacakan, ada pastilah ada beberapa kuasa sihir. Kuasa sihir seperti apa ini pendeta? Jadi maksudnya kalimat di atas itu dibentangkan oleh kalimatnya. Jadi ada kelompok orang yang tidak merasakan penderitaan itu. Nah, orang-orang yang tidak merasakan penderitaan itu bisa jadi ada satu kekuatan sihir. Sihir itu yang menghipnotis orang itu sehingga tidak bisa merasakan bagaimana penderitaan akibat dosa itu. Kira-kira seperti itu. Baik pendeta. Terima kasih banyak pendeta. Ya. Pendeta bisa doakan pemirsa. Baik, kita tunduk kepada dan berdoa. Tuhan, kembali bersyukur padamu oleh karena kami diingatkan kembali bahwa pengorbanan Kristus telah cukup untuk menyelamatkan kami. Tuhan, berdoa juga untuk pemirsa dimanapun mereka berada. Tuhan menyertai mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan memberikan kebutuhan mereka, Tuhan. Terima kasih atas kesempatan ini, pertemukan kami dalam suasana lebih baik lagi dari saat ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih pendeta. Puji Tuhan untuk pelajaran sekolah sahabat kita pekan ini. Kita akan bertemu lagi di pekan depan. Tuhan Yesus memberkati.